teman-teman semuanya, balik lagi di channel Himatik USU bersama aku, Yohana Septamia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita udah belajar salah satu dari struktur data, yaitu array. Nah, di sini kita akan belajar struktur data yang berikutnya, yaitu linked list ya, teman-teman. Jadi, linked list itu adalah struktur data yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait, tetapi dia nggak tersimpan secara kontinu di memori. Nah, saling terkait ini maksudnya seperti apa? Jadi sebelumnya kita harus tahu bahwa satu node atau satu elemen linked list itu terdiri atas dua komponen, teman-teman, yaitu data dan juga link. Data ini nanti akan berisi data kita, sementara link itu berisi pointer ataupun alamat dari data sebelumnya ataupun data setelahnya. Nah, biar lebih jelas, kita langsung aja lihat bentuk linked list ya, teman-teman. Nah, di sini ada linked list dari 3 buah node atau 3 buah elemen. Oh ya, di linked list itu ada yang namanya head dan juga tail. Head itu adalah data pertama dari linked list kita, sementara tail adalah data terakhir dari linked list kita. Nah, di sini kita punya 3 buah data nih, teman-teman. Ada data 1, data 2, dan data 3. Nah, di sini masing-masing node itu punya alamat yang mengarah ke data berikutnya, teman-teman. Jadi contohnya di sini ada data 1, dia punya pointer, di mana pointernya ini mengarah ke alamat data 2, begitu juga dengan data 2, dia punya pointer yang mengarah ke alamat data 3, dan si data 3 ini pointernya kita set sebagai 0, karena dia udah merupakan data terakhir. Jadi dia udah nggak mengarah ke data mana-mana lagi kan. Jadi kita set aja pointernya sebagai 0. Begitu. Nah, bentuk yang ini teman-teman, ini disebut sebagai singly linked list. Jadi linked list itu ada beberapa jenisnya. Ada singly, ada doubly, circular, dan juga doubly circular. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi, si singly linked list ini, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, dia kan terdiri atas satu buah alamat, terdiri atas data dan juga pointer ya. Pointernya ini mengarah ke data berikutnya. Nah, karena dia cuma punya satu alamat yang mengarah ke data berikutnya, sehingga akses elemen ataupun yang disebut sebagai traversal, itu cuma bisa kita lakukan secara forward aja, teman-teman. Sementara kalau si doubly linked list, ini kalau kita lihat, dia di sini punya 2 buah data ya, teman-teman. Ini misalnya kita sebut aja pointer 1 dan ini pointer 2. Nah, si pointer 1 ini mengarah ke alamat data sebelumnya, sementara si pointer 2 itu mengarah ke alamat data berikutnya. Nah, sehingga akses array-nya itu bisa kita lakukan secara backward maupun forward, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian ada jenis linked list yang berikutnya, yaitu circular linked list. Circular linked list ini bedanya dengan 2 jenis linked list lain, yaitu terdapat pada tail-nya, teman-teman. Jadi kalau yang 2 tadi kan data tail pointer dari tail-nya itu kita set sebagai 0 kan, karena dia nggak mengarah kemana-mana. Nah, kalau di circular itu pointer dari tail-nya akan kita set dia ke data head-nya atau data pertama, teman-teman. Jadi nanti linked list-nya akan sesuai namanya membentuk circular, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada doubly circular linked list. Doubly circular linked list ini sebenarnya sama aja dengan circular linked list, cuman bedanya dia doubly, teman-teman. Jadi dia punya 2 buah alamat yang mengarah ke data sebelumnya dan sesudahnya. Sehingga nanti aksesnya bisa dilakukan secara backward, forward, dan juga circular. Nah, kita kan sudah punya ya yang namanya array, tapi kenapa sih kita perlu pelajarin linked list? Kenapa kita butuh linked list? Gitu? Jadi seperti yang kita tahu, array itu kan dia tersimpan secara kontinu ya di memori. Nah, karena dia kontinu, berarti nanti operasi insertion ataupun deletion itu kita perlu menggeser elemen-elemen lain. Sementara kalau di linked list, dia seperti yang aku jelasin sebelumnya, dia nggak continue di memori. Sehingga kalau misalnya kita mau melakukan insertion ataupun deletion, itu bisa langsung aja teman-teman tanpa perlu
mengganggu elemen-elemen yang lain gitu. Jadi kita nggak perlu menggeser-geser elemen yang lain gitu. Nah, biar lebih jelas, kita langsung aja masuk ke codingan kita. Teman-teman boleh buka IDE-nya masing-masing. Oke, jadi seperti yang kita pelajari tadi, pertama kita akan membuat node-nya yang terdiri atas data dan juga pointer ya teman-teman. Ke sini datanya aku buat tipe datanya integer. Kemudian satu buah pointer aku namai sebagai link. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat node pertama atau head-nya dengan cara start node untuk yang head. Kemudian kita akan alokasikan memori untuk si head ini. Caranya dengan menggunakan malloc, teman-teman. Malloc ini adalah singkatan dari memory allocation. Nah, tapi untuk bisa menggunakan ini, kita perlu menginclude satu buah library, yaitu stdlib, teman-teman. Oke, sudah. Jadi, tolong alokasikan memori sebesar node-nya untuk si head. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang untuk memasukkan data ke head-nya, itu caranya head, kemudian data. Misalnya kita masukin datanya 12. Nah, ini kita udah berhasil mengisikan data ke si head-nya, yaitu 12. Dan tadi kan dia terdiri atas data dan juga link ya. Sekarang kita isikan linknya. Karena kita belum punya node link list yang lain selain si head ini, berarti kita bisa isikan linknya ini sebagai null ya, teman-teman. Nah, udah. Sebenarnya ini kita sudah berhasil membuat link list dengan satu buah node. Misal, coba kita print ya, dengan menggunakan printf. Elemen link list Anda adalah, oke, kita akan print data dari si head. Nah, oke, coba kita run. Nah, kita sudah berhasil mengakses dan juga memprint si elemen link list kita ke terminal, teman-teman. Oke, sekarang coba kita mau buat datanya ada 3 ya. Misal ini data 2, ini sebagai tail. Misal data 2-nya kita buat 23 dan tail-nya 34. Nah, ini kita udah membuat 3 buah node, tapi teman-teman, node ini itu belum terhubung satu sama lain. Nah, cara menghubungkannya bagaimana? Caranya itu begini, teman-teman. Jadi, si head itu kan punya data dan juga punya link ya. Tadi linknya itu masih 0. Nah, biar menghubungkan si head-nya dengan data 2, kita perlu mengubah linknya ini biar dia mengarah ke alamat si data 2. Jadi, kita buat head link ini ke alamat dari data 2. Begitu juga untuk si tail-nya. Kita ubah link dari data 2 akan mengarah ke tail, teman-teman. Nah, sekarang coba kita printf lagi. Ini untuk data 2, dan ini untuk tail. Kita coba run. Nah, kita sudah berhasil membuat link list dengan 3 buah node. Nah, kan tadi kita tahu ya bahwa insertion ataupun deletion ataupun operasi
pada link list ini bisa dilakukan secara langsung tanpa menggeser-geser elemen yang lain. Nah, sekarang coba misalnya kita mau insert data ketiga nih, data baru, data keempat, sorry. Data keempat, tapi sebut aja data 3. Data 3 ini kita isikan dengan 23. Kemudian, nah, cara biar dia masuk ke link list kita, itu kita tinggal ubah di bagian link-linknya aja nih, teman-teman. Jadi, kayak ini kita ubah jadi data 2, data link dari data 2 itu mengarah ke data 3, dan link dari data 3 itu akan mengarah ke tail. Nah, untuk printnya mungkin kita akan buat dia di dalam fungsi aja ya. Fungsi print data dengan parameter not ini. Oke, kita pakai keulangan while selama pointernya belum 0, artinya dia belum berada pada tail, maka print elemennya. Ini udah jadi pointer. Oh, kita pakai context in countnya kita increment biar nanti di sini bisa kita buat elemen ke countnya. Kemudian jangan lupa kita update si pointernya biar dia nanti mengarah ke link yang berikutnya. Oke, seharusnya sudah. Coba kita run. Oh iya, belum kita panggil ya. Jangan lupa kita panggil dulu fungsi print datanya di sini. Print data. Terus kita pas si node-nya yang dimulai dari head ya teman-teman. Oke, sekarang kita run lagi. Dan kita sudah berhasil menambahkan elemen ketiga ke link list kita. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman operasi insertion-nya. Kalau modulation juga sama, kita tinggal ubah di bagian link-nya ini aja. Jadi kayak mereka data-data link list kita itu tetap berada di lokasi memori yang sama. Cuman untuk menghubungkannya, kita cuman perlu mengubah si link-linknya ini aja, teman-teman. Oh ya, juga sebagai tambahan, ini bisa kita buat juga jadi seperti ini. Add point, terus yang ini jadi begini. Nah, ini juga bisa, ini cuman variasi penulisan aja. Coba kita run. Nah, hasilnya akan sama aja. Oke. Ini adalah cara membuat link list untuk yang circular link list ya teman-teman. Ini teman-teman boleh coba untuk yang doubly ataupun circular. Nanti jangan lupa pointernya itu buat ada 2 ya teman-teman. Jadi kayak misal yang pertama ini sebut aja previous, kemudian yang ini next. Nah, nanti untuk insertion dan deletion-nya bisa teman-teman sesuaikan aja pakai 2 pointer ini. Oke, mungkin segitu aja untuk pembelajaran struktur data link list kita kali ini. Aku harap semoga teman-teman semua bisa paham ya. Mungkin sekian dari aku. See you, bye-bye.